Di Jariang Batoko. Mantap. Ya, ini daging urat yang diasam pade. Dan ini telur yang dipakai telur bebek loh. Udah. Assalamualaikum sanak sadanya, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di kuliner Sumatera Barat. Ya, kali ini kita kembali lagi berkulineran di Kota Padang Panjang. Nah, di sini kita mengunjungi sebuah tempat makan yang menyajikan aneka ragam masakan kampung atau masakan rumahan ala orang Minang. Apalagi tempatnya di sini cantik sekali. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk simak terus videonya. Ya, tempat makan ini namanya Lapau Nasi Samba Ama. Nah, lokasinya itu di Jalan Bypass Kota Padang Panjang atau dekat dengan Rumah Sakit Daerah Kota Padang Panjang. Nah, ketika kita sampai, kita langsung disambut oleh suasana asri dari Lapau Nasi Samba Ama ini. Nah, kalau kita mau pesan makanan, kita bisa melihat aneka ragam menu yang ada, kemudian kita pesan dan mereka akan langsung masak atau digoreng dadakan. Nah, banyak pilihan yang bisa kita pesan di sini, mulai dari bebek, ayam, aneka ragam ikan, dan juga ada ikan asin. Nah, juga ada telur atau talua dadar barendo. Tidak lupa ditambah dengan jariang batokoknya yang lama rasanya. Onde jariang batokok. Nah, itu sambal lado merahnya. Sambal lado hijau, lado mudo, gitu orang awak. Nah, ini sambal lado ini juga campuran nanti untuk ikan asin dan jariang atau jengkolnya itu. Nah, itu ikan asinnya sudah matang, sama bebeknya juga ya sekalian digoreng. Kita juga bisa pesan ayam kampung ya, bisa digorengkan juga. Ayam kampungnya juga ada di sini. Selain pilihannya bebek, ada ayam kampung. Dendeng juga ya. Nah, dendeng. Belut juga ada. Nah, nila. Nah, ikan nila juga ada. Ini bebek ya. Bebek. Iya. Pakai sambal lado hijau. Nah, itu daging bebeknya disiram sambal ladonya. Ya. Nah, ini ikannya kita campur ya. Nah, itu ditambahkan terong yang digoreng. Nah, disiram lagi dengan sambal lado merahnya. Di atasnya itu. Mantap. Nah, ini ada apa ini? Labu Jipang ya, atau labu siam. Kemudian ini ada buncis yang direbus. Ini sawi. Nah, ini sawi. Nah, setelah hidangan yang kita pesan matang dan kita bisa memilih untuk makan di dalam pondok-pondok atau saung-saung yang mengelilingi kolam ikan. Yuk, sekarang kita coba hidangan di sini. Ini menu-menu di sini ya, menu-menu masakan kampung yang langsung digoreng begitu kita pesan ya. Nah, ini lihat nih yang paling ujung, ini ikan salai atau ikan yang diasapkan. Nah, ikannya ikan lele ya. Kita juga minta tadi digoreng kering dan disiram dengan sambal lado mudo ya. Nah, ini ikan asin, ikan bada dan ikan kase namanya dicampur. Nah, ini ikan bada ini mirip-mirip ikan teri ya, tapi dia lebih besar gitu. Dan ini digoreng juga dan dicampur dengan terong, disiram dengan sambal lado. Wah, ini benar-benar masakan kampung mana, masakan rumahan lah ya. Masakan kampung dan juga masakan rumahan. Juga ada pilihan bebek yang digoreng kering. Juga disiram dengan sambal lado. Selain bebek atau itia yang digoreng nih, juga ada ayam kampungnya. Kalau nggak suka bebek bisa pesan ayam kampung gorengnya. Nah, kemudian onde ini kita pesan juga talua barendo. Ini telurnya telur bebek ya yang digoreng. Wah, ini benar-benar seperti renda. Talua barendo namanya. Kalau masakan kampung nggak afdol kalau nggak ada jariang atau jengkolnya. Nah, ini juga jengkol batoko yang juga digoreng tadi ya, kemudian disiram dengan sambal ladonya. Dan ini sayurannya. Nah, ini ada juga sambal lado tambahannya, sambal lado mudo.
Kemudian ada sambal lado merah. Nah, biasanya juga ada sambal lado tanah ya, tapi hari ini lagi kosong. Dan kita lagi menunggu satu lagi menunya yang masih belum masak. Nah, ini menu asam padeh tarang-tarang. Oh, apa itu ya asam padeh tarang-tarang? Nah, nanti kita lihat ya. Nasinya di piringnya dialas pakai daun pisang. Wah, ini seru. Nah, ini pakai termos kecil biar hangat gitu. Wah, ini rupanya asam padeh tarang-tarang. Nah, ini ternyata dagingnya ini seperti daging urat ya, atau daging urek, atau kalau di orang Payakumbuh namanya asam padeh ujung-ujung. Bebeknya dulu deh. Kita coba. Nah, ukurannya cukup besar juga dan digoreng kering. Iya. Bebeknya coba Nah, dibelah dulu. Oh, bebeknya ini memang dagingnya tidak terlalu tebal ya, tapi enak gitu. Kita coba dulu. Nah. Onde. Wah, gimana? Unik ya? Bebek digoreng kering tuh. Biasa kita bebek lado mudo ya. Nah, ini bebek goreng kering. Kita coba bebeknya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini bebeknya enak juga ya. Dia berbumbu gitu dan rasanya enak, tidak ada rasa amisnya loh. Lama ya? Kalau digoreng tuh? Iya. Bumbunya meresap ya, mungkin direbus dulu atau diungkep dengan bumbu, kemudian digoreng lagi dan disiram dengan sambal lado. Kalau kurang sambal ladonya nih, tinggal tambah aja ini sambal lado mudonya. Ada terong, ada bawangnya, tomatnya. Wah, ini lama. Wah, ini saya rekomendasikan ya. Bagi pecinta bebek ini mesti coba nih. Ikan salai atau ikan asok. Ya, ikan salai ini apa ya? Ikan lele yang disalai. Nah, ini wangi sekali nih. Kalau digoreng tambah enak. Nah, itu ikan salai. Oh, badaru. Crispy ya. Khas dari asap ini tadi. Ya, wangi-wangi asapnya itu menonjol ya kalau ikan salai bercampur dengan sambal ladonya. Ini ikan salai ini paling cocok sambal lado mudo. Asam-asam segar gitu. Nah, pakai nasi. Onde. Oh. Salah satu ikan yang kering, ikan kering yang kami sukai ya, ikan salai ini. Ya, ikan salai sama sambal lado. Mesti banyak ya sambal ladonya. Wah, mantap. Sayurnya jangan lupa dimakan. Nah, itu sayurnya direbus saja ya, jadi segar gitu. Jadi ada buncis sawi. Sawi ini kebetulan di sekitar sini banyak kebun sayur ya. Nah, jadi mulai kerasa pedasnya nendang. Oh, sambal ladonya mulai nendang pedasnya. Wah, itu bagus sekali, di lidahnya didinginkan sama sayuran segar gitu. Nah, ini juga ada sambal favorit kita. Jariang. Nah, kalau jariang batoko, jariang goreng yang di toko gitu, disiram dengan cabai merahnya. Nah, kita coba dulu cabai merahnya apa sepedas sambal lado atau cabai hijau tadi. Nah, kita tambah lagi tuh. Ya. Wow. Nah, apa sepedas jariang itu? Wah, lado mudo. Sambal lado merah. Wow. Lebih pedas yang hijau ya. Lebih pedas yang hijau ya. Tapi tetap mantap ini. Tapi enak juga, pedasnya juga enak gitu. Jariang juga lah, jariang mana? Jariangnya jengkolnya kecil, tapi empuk. Nah, ini namanya jengkol bareh atau jengkol beras gitu. Dia ukurannya kecil tapi dia pulen dan legit gitu. Wah, ini enak nih. Saya kalau ke pasar sering ini beli jengkol bareh ini karena dia legit sekali rasanya. Dan untuk yang pengetahuan ya, di Indonesia Sumbar adalah penghasil jengkol terbesar. Ya, di Sumbar, di Indonesia. Ya. Oh, penghasil atau pengkonsumsi? Penghasil. Oh, saya pikir di Jambi. Rupanya di Sumbar banyak yang nanam jengkol juga ya. Wah, ini termasuk kalau di Pandang Panjang mungkin enggak ya. Di Pasaman mungkin ya, atau Damas Raya, Setiung gitu ya. Nah, ini juga ada, wah ini favorit kita juga ini, talua barendonyo. Onde mande. Dipotong aja udah. Coba dulu telurnya. Makannya. Jadi benar barendo ya. Iya. Dia ini ya.
Oh, permukaan telurnya ini ya beda ya dengan dadar kan. Kalau dadar kan dia agak rata gitu. Ini benar-benar ada ini gelombang-gelombangnya atau rendanya itu. Nah, makanya disebut talua barendo gitu. Nah, itu rasanya enak sekali karena pakai bawang. Dan ini telur yang dipakai telur bebek loh. Jadi tambah gurih gitu. Wah, ini tambah sambal ladonya, tambah mantap. Pilih sambal ladonya yang mana? Yang merah. Oh, yang merah. Terlalu pedas. Iya. Kalau saya lebih suka sambal lado hijau karena pedas-pedas asam gitu. Nah, kalau yang merah juga enak gitu. Tambah jariang. Oh. Onde, ini benar-benar masakan kampung atau masakan ala rumahan. Nah, itu. Ya benar-benar juara gitu. Jadi lauk bawangnya nggak terlalu berat-berat ya. Iya. Walaupun sederhana, tapi rasanya juara. Onde. Nah, itu ada ikan asin juga, jangan lupa. Nah, ini ikan asinnya ada ikan bada atau ikan teri sama ikan tete. Kase. Nah, ikan kase. Nah, itu. Dicampur semua sama terongnya. Oh, terongnya. Ada juga terong goreng. Nah, itu dicampur terong. Potong kecil aja. Iya, dipotong. Nah, nah ini ikan apa ya? Kase nih kayaknya atau bada. Ya, kita coba ya. Bismillah. Dia nggak terlalu asin karena tadi dicuci dulu, baru kemudian digoreng. Tapi wanginya itu loh, wanginya, gurihnya ikan asin ini memang istimewa. Coba ikannya. Nah, sama dadar sama ikan. Oh, badarua mana? Nah, tambah lagi nih, ada kan kasenya yang agak besar itu. Ya, pilih yang agak besar. Nah, itu kase namanya. Ya, itu juga enak sekali loh, wangi. Ini nggak ketemu deh selam besar ya. Jarang gitu. Oh, onde. Sambal ladonya juga enak ya. Sambal ladonya itu wangi bawangnya itu bersatu dengan tomatnya, jadi gurih gitu. Bismillah. Karena digoreng langsung begitu kita pesan ya. Jadi kita bisa makannya panas-panas dan enak gitu. Jadi crispy gitu. Wah, ini mantap. Tambah lagi sambal ladonya. Sambal ladonya enak ternyata. Enak, dia pedasnya nggak terlalu pedas kalau yang merah ini ya. Tapi enak, wangi gitu. Nah, kita sama ini, sama labu siamnya ini. Kita campur gitu. So, sama sambal ladonya. Wah, ini juara. Lama rasanya. Nah, ini juga salah satu menu yang kita penasaran juga ya. Ini sampade tarang-tarang. Daging tarang-tarang ini daging urat. Daging urat ya. Nah, ini. Wah, ini ukurannya besar juga. Kita angkat aja. Ini daging urat yang diasam pade. Nah, ini temannya ada kentang. Nah, kita coba dulu. Kuahnya ini kita coba dulu ya. Kuahnya kental gitu, tapi dia nggak bersantan kalau asam pade ini ya. Dan dia dominan pedas. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba kuahnya. Terasa asam kandinya gitu. Pedasnya juga terasa. Dan ada kaldu dari daging tarang-tarang atau daging ure ini. Daging urat. Nah, kita coba ya. Kita coba dulu daging uratnya sama nasinya. Ini di daging uratnya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Onde. Wah. Wah, ini juara. Wah, ini enak sekali. Juga kentangnya. Wah. Asam pade ini mesti penggemar asam pade ya mesti dicoba ini. Asam pade tarang-tarang ini. Dagingnya empuk. Ya. Dagingnya empuk, daging uratnya. Dan bumbu asam padenya itu meresap gitu ke dalam daging ini. Jadi benar-benar enak. Lama rasanya. Apalagi kuahnya ini ya. Kuahnya ini juga juara rasanya. Ditambahkan aja biar banjir kuah. Karena enak. Wah, ini daging urat. Kemudian kuahnya sama kentangnya. Wow, bismillah. Nah, apalagi di lokasi rumah makan Samba Ama ini berupa saung-saung gitu ya. Dan apa ya, kesan pedesaannya itu dapat ya. Jadi ya, jadi bisa
membawa keluarga ke sini untuk makan sambil bersantai menikmati udara Padang Panjang yang sejuk dan dingin. Ya, Lapau Nasi Samba Ama ini buka setiap hari ya, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan sore hari. Nah, untuk harga, alamat lengkap serta Google Maps-nya silahkan dilihat di kolom deskripsi. Ya, sekian dulu ya liputan kita dari Lapau Nasi Samba Ama di Jalan Bypass, Kota Padang Panjang. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.